Tidak, mata Meng Tuo tiba-tiba melebar dan dia meraung histeris. Tanpa hati kaisar, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Dikombinasikan dengan apa yang dia lakukan hari ini, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Akan ada buah yang enak untuk dimakan. Yerosa, Qin Chen melemparkannya dengan santai, dan hati kaisar yang patah itu jatuh ke mulut besar Saroye seperti permen. Mulut Saroye dipenuhi dengan hati kaisar agung yang meledak, seperti permen yang meledak di mulutnya. Mulutnya dipenuhi dengan wangi asal mula hukum jalan agung memenuhi selera dengan rasa manis. Itu membuat pori-pori di sekujur tubuhnya menjadi rileks, dan aura cerah dari jalan besar keluar dari seluruh tubuhnya. Pak, enak sekali, wow. Saroye menyipitkan matanya, menutup mulutnya rapat-rapat, dan menggunakan getaran di tenggorokan dan perutnya untuk terisak dan berbicara, tidak berani membuka mulut untuk berbicara. Karena takut akan hal itu, esensi Tao di mulutnya akan keluar. Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk berlatih untuk menyadari jejak esensi terkonsentrasi ini? Di kejauhan, orang lain dan orang kuat tercengang dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Qin Chen tidak hanya menghancurkan hati Kaisar Jenderal Meng Tuo di depan umum, dan melepaskan kesempatan untuk berdamai dengan rumah tuan kota. Dia juga memberikan hati Kaisar yang begitu berharga langsung kepada bawahannya untuk dinikmati. Gila, apakah orang ini benar-benar tidak takut menyinggung istana tuan kota? Tuan, saya. Tepat ketika semua orang terkejut, mata Saroye tiba-tiba melebar, dan saat berikutnya, aura kaisar yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Ledakan. Saroye melayang di langit dan bumi, dengan aura menakutkan kaisar yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya, tingkat kultivasinya, yang awalnya berada di level puncak pada tahap awal. Sebenarnya meningkat pesat pada saat ini, tiba-tiba menembus belenggu. Yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan langsung memasuki tahap tengah negara kaisar. Ledakan. Aura monster bintang yang menakutkan menyapu seluruh dunia, membentuk pemandangan menakutkan antara langit dan bumi. Tuan, saya telah menerobos ke kaisar tingkat menengah. Mata Saroye melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan air mata panas bahkan mengalir dari sudut matanya. Berapa banyak upaya yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun untuk menerobos Kaisar Agung jangka menengah. Tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Sekarang, berapa lama untuk mengikuti orang dewasa? Dia menerobos. Mengingat kembali perjalanannya, Saroye hanya ingin menangis. Bab 5789. Salah satu hukum tertinggi. Tuan, kebaikan Anda yang luar biasa tidak akan terlupakan oleh bawahan saya. Wow. Saat ini, Saroye sangat bersemangat. Sungguh suatu berkah bisa mengikuti orang dewasa. Saat dia menangis, dia memahami hukum Dao besar di tubuhnya, dan auranya masih meningkat dengan cepat. Ledakan. Energi hukum yang tak ada habisnya bergetar, dan Saroye melayang di langit. Di tubuhnya, sisik-sisik bersinar satu demi satu. Setiap skala berisi pola Dao yang mempesona. Saat mereka beredar, mereka sepertinya menafsirkan asal mula hukum yang paling mendalam di dunia, membuat orang merasa melihatnya saja membuatku terpesona dan terpesona. Ini, totem jalan. Binatang komodo layak menjadi kesayangan binatang bintang laut kosmik. Secara alami ia dekat dengan hukum laut kosmik. Ketika ia menerobos, ia dapat disukai oleh kekuatan asli laut kosmik. Melihat selalu banyak orang di sekitarnya terkejut dan iri dengan aura pola Dao yang luas yang mengalir di sekitar tubuh Ye. Ada alasan mengapa komodo memiliki nama yang begitu terkenal di laut kosmik. Sebagai binatang bintang teratas yang diwarisi dari laut kosmik, secara alami ia disukai oleh laut kosmik dan memiliki bakat yang luar biasa. Dalam hal melahap hati kaisar saja, kaisar kelompok etnis lain tidak bisa menirunya. Seorang kaisar normal perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami, menyempurnakan, dan menyerap hati Kaisar Agung jika dia ingin memahami kekuatan hukum asli dari jalan besar. Namun binatang komodo tidak perlu melakukannya, mereka secara alami dekat dengan hukum alam semesta dan laut, dan memiliki kemampuan untuk menelan hati Kaisar Agung lainnya ke dalam tubuh mereka. Dan struktur tubuh mereka secara alami dapat menyerap kekuatan jalan besar, dan mengubahnya menjadi persepsi Tao sendiri.
Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Saroye mampu menerobos secara langsung setelah melahap hati Kaisar Mengtuo. Di sisi berlawanan, Qin Chen tersenyum tipis, untuk apa Anda berterima kasih kepada saya? Semua ini adalah hasil usaha Anda sendiri. Bekerja sendiri, tidak buruk. Qin Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, Anda hanya selangkah lagi dari Kaisar jangka menengah. Yang kurang dari Anda hanyalah sebuah kesempatan, dan hati Kaisar yang saya berikan kepada Anda hanya untuk menebus kesempatan seperti itu, kamu. Jadi kamu bisa menerobos ke alam Kaisar tingkat menengah dengan begitu cepat. Dalam analisis terakhir, ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tanpa usahamu sendiri, kamu tidak akan bisa mampu menerobos bahkan jika aku memberimu hati seorang Kaisar. Begitukah? Saroye tertegun. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan mata tegas, tidak, Tuan, bukan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dengan mata tegas. Saya telah melakukan perjalanan di lautan alam semesta selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak. Saya juga telah bekerja keras untuk mengolah dan memasuki alam rahasia yang berbahaya, tetapi saya tidak pernah bisa memasuki tahap tengah dari Kaisar. Ya. Saya telah memasuki tahap tengah Kaisar sekarang karena konsekuensi dari upaya saya sebelumnya, tetapi tanpa bantuan Anda, saya ingin menerobos. Setidaknya akan memakan waktu bertahun-tahun. Kamu adalah usaha terbaikku. Saroye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tapi suaranya sangat tegas. Dalam hidup, usaha terbesar adalah memilih jalan yang benar. Jika kamu mengambil jalan yang benar, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika kamu mengambil jalan yang salah, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, belum lagi mendapatkan setengah hasil dengan setengah usaha. Dan Anda bahkan mungkin berada dalam jurang kemalangan. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Tao, ayam dan anjing akan naik ke surga. Bisakah ayam dan anjing naik ke surga? Pencerahan tidak penting. Yang penting apakah orang yang mereka ikuti dapat mencapai pencerahan. Saroye terus bergumam, dan pikirannya tidak bisa tidak memikirkan kehidupannya di suku. Di antara seluruh grup, apakah Anda yang bekerja paling keras? Tidak, meskipun saya telah bekerja sangat keras, saya bukanlah orang yang bekerja paling keras. Masih banyak lagi hewan komodo yang bekerja lebih keras dari saya. Mereka berlatih siang dan malam, dan beberapa bakat mereka bahkan lebih baik dari saya. Namun pada akhirnya, ketika diadakan pemilihan penerus lomba, apakah mereka semua terpilih? Tidak, melihat kembali banyaknya ahli waris suku tersebut, tidak ada satupun yang terpilih murni melalui kerja keras dan perjuangan. Beberapa binatang komodo bekerja lebih keras dan lebih keras dari saya, tetapi pada akhirnya mereka tetap kalah dari saya. Mengapa? Apa karena aku mempunyai bakat yang tinggi? Apakah karena saya punya lebih banyak prospek? Tidak, tidak, Saroye menggelengkan kepalanya. Semuanya hanya karena ia memiliki ayah yang merupakan petinggi marga Komodo, dan kakeknya merupakan salah satu tetua tertua marga Komodo. Ia merupakan salah satu keturunan langsung marga Komodo yang paling jujur. Inilah faktor terpenting untuk menjadi salah satu ahli waris marga. Apakah dia bisa menjadi ahli waris atau tidak, itu bukan terserah dia, tapi sudah diputuskan saat dia dilahirkan. Jika Anda dilahirkan dengan hal itu, maka hal itu akan tetap ada. Jika Anda dilahirkan tanpa hal itu, maka sekeras apapun Anda berusaha, Anda tidak akan memilikinya. Kelahiran menentukan takdir. Ini adalah salah satu hukum tertinggi yang mengatur pengoperasian seluruh lautan kosmik. Saat ini, Saroye merasa telah sepenuhnya tercerahkan. Pada saat pencerahan, pikirannya kosong, seolah-olah dia telah melihat salah satu jalan inti pergerakan lautan alam semesta, yang merupakan jalan takdir makhluk hidup. Misalnya, kali ini, apakah karena kerja kerasku sendiri aku mampu menembus Kaisar Agung jangka menengah? Tidak, Saroye menggelengkan kepalanya dengan liar, jiwanya menjadi lebih bertekad. Dibandingkan ahli waris lainnya, saya jelas bukan orang yang bekerja paling keras. Lagi pula, bukankah dia pernah bekerja keras di masa lalu? Apakah kamu belum bisa menerobos? Semua perubahan nasibnya terjadi setelah mengikuti orang dewasa. Oleh karena itu, alasan inti mengapa Anda bisa menerobos adalah orang dewasa. Anda harus mengingat hal ini,
tetapi jangan berpikir bahwa Anda benar-benar bekerja keras. Jika Anda benar-benar berpikir seperti ini, Anda telah menyimpang dari jalan tertinggi dan benar-benar hancur. Aku mengerti. Saroye mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari pupil emas gelapnya, dan dia menangis kegirangan. Jika Anda mendengar tahu di pagi hari, Anda akan mati di malam hari. Ledakan, seiring dengan pencerahan Saroye, keinginan Dao besar yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Di tengah alisnya, cahaya tanda keinginan yang menakjubkan muncul pada saat ini. Cahaya ini mekar dengan warna emas gelap, seperti cahaya ilahi yang mencapai langit, langsung menembus batas formasi kota Nanyuan, membubung langsung ke langit. Dan meledak ke kedalaman lautan kosmik yang luas. Apa itu? Pada saat ini, semua orang kuat kuno di kota Nanyuan terbangun. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat cahaya kemauan yang menakutkan. Anak ini sebuah pencerahan. Qin Chen juga mengangkat kepalanya karena terkejut, merasakan perubahan pada Saroye, dan mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Jika Saroye sebelumnya memberinya semacam bakat dan keberuntungan yang unik dari monster bintang, maka Saroye sekarang memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Itu adalah semacam hubungan dengan hukum tertinggi lautan kosmik ini dari fusi dan pemahaman. Kamu layak menjadi kesayangan laut semesta. Gumam Qin Chen, menunjukkan keterkejutan. Bagaimana dia bisa mengalami transformasi seperti ini? Jelas merupakan jalan tertinggi teratas. Saat cahaya ilahi di antara alis Saroye menembus kedalaman laut kosmik. Berdengung. Seolah-olah ada suara besar dengan kekuatan besar, yang ditransmisikan secara instan dari kedalaman laut kosmik yang tak berujung. Hahaha, linear mana dari klan kita yang telah menyadari salah satu hukum tertinggi laut semesta dan mendapatkan dukungan dari laut semesta. Dari kehampaan tak berujung yang jauh, aura yang sangat menakutkan langsung menembus alam semesta abadi, melintasi lautan kosmik yang jauh, dan langsung tiba di kota Fang Nanyuan. Ledakan. Formasi penjaga kota Nanyuan dan formasi Yuantian mendidih dengan hebat, mencoba memblokir aura ini. Namun, di bawah aura agung yang kuno dan menakutkan ini, mereka seperti kertas, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali, dan terkoyak dalam sekejap. Datang. Ledakan. Seluruh kota Nanyuan berguncang hebat, seolah-olah akan meledak. Tidak bagus. Apa yang terjadi? Aura ini terlalu menakutkan. Ini adalah Kaisar Dewa dari klan Komodo. Klan, salah satunya, mengapa itu menarik kehendak penguasa tertinggi klan Komodo? Pada saat ini, banyak guru kuno di kota Nanyuan terbangun, dan seorang murid tua juga terbuka di kedalaman istana Tuan Kota, rasakan aura menakutkan ini dengan panik, dan gemetar karena marah. Buka kunci formasi pelindung, jangan hentikan senior ini. Bum bum bum. Orang ini adalah leluhur klan Moyun, suaranya seperti guntur, itu bergema di benak semua murid klan Moyun di seluruh kota Nanyuan dalam sekejap. Itu mengejutkan lelaki tua kota Nanyuan dan membuatnya pusing kota Nanyuan. Seorang kaisar dewa, siapa yang berani menghentikannya? Tidak ingin mati. Ledakan. Di kedalaman laut kosmik yang jauh dan tak berujung, wasiat kuno ini langsung turun ke Saroye. Hahaha. Ternyata dia adalah keturunan langsung dari klan kita. Dia memang garis keturunan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Ya, orang-orang kuat di sekitar. Ada suara mendengung, energi dan darah melonjak di tubuh, mata semua orang menjadi hitam, dan mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Wow! 7 benteng mekanis dari rumah tuan kota yang tergantung di langit runtuh di tempat, dan kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, seperti ikan keluar dari air. Berjuang dan berputar ketakutan di kehampaan, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Yah, linear kita sebenarnya telah memahami salah satu aturan tertinggi laut kosmik ini. Ya, berlatihlah dengan keras, aku akan menjagamu dengan baik. Ini akan mengabaikan semua orang yang hadir dan berjalan mengelilingi tubuh Saroye, langsung jatuh ke tubuh Saroye alis. Ledakan. Tiba-tiba, aura kaisar jangka menengah yang baru saja ditembus Saroye melonjak dalam sekejap. Lautan jiwanya dengan cepat berubah dan meluas, dan kemauan spiritual serta kekuatan jiwanya yang kuat meluas secara tiba-tiba, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap. Kehendak jiwa setingkat kaisar.
Murid Qin Chen menyusut dan dia menatap Saroye dengan kaget. Kaisar Dewa yang kuat memang luar biasa. Dia hanyalah sumber kemauan yang ditransmisikan melintasi lautan kosmik menggunakan bakat garis keturunannya. Dia benar-benar dapat membuat kaisar tingkat menengah memiliki kehendak jiwa kaisar tahap akhir dalam sekejap. Ini menakutkan. Qin Chen tidak bisa menahan nafas. Bab 5790, sangat lesat. Sebaliknya, setidaknya sekarang, dia pasti tidak memiliki metode seperti itu. Dengan datangnya sebuah pemikiran, seorang kaisar tertentu di alam semesta asli dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, ia sudah mendekati dimensi tinggi. Dengan datangnya sebuah pemikiran, seorang kaisar tertentu di alam semesta asli dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, ia sudah mendekati dimensi tinggi. Hanya kekuatan di atas lautan kosmik yang dapat memiliki efek luar biasa. Sayangnya, wasiat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan kemauan jiwa, tetapi tidak meningkatkan kekuatan kultivasi. Qin Chen mengamati dengan cermat bahwa meskipun wasiat yang melintasi lautan alam semesta yang tak berujung ini meningkatkan kekuatan jiwa Saroye, itu adalah hal yang baik. Tidak meningkatkan kekuatan jiwa, itu dapat meningkatkan budidayanya. Hal ini wajar, setiap peningkatan dalam budidaya memerlukan akumulasi sumber dalam jumlah besar, dan tidak dapat dicapai begitu saja. Pada saat ini, keadaan Saroye saat ini tiba-tiba berlawanan dengan keadaan sebelumnya, dan penambahan sumber daya dan kekuatan tidak dapat mengimbangi peningkatan pengembangan jiwanya. Melihat ini, Qin Chen tersenyum tipis, "Ya, kebetulan saya telah menyadari asal mula hati kaisar dari tengkorak kiri ini. Akan sia-sia jika terus memegangnya. Mengapa tidak meningkatkannya ke Saroye saja?" kata Qin Chen sebelumnya. Jadi, hati kaisar tengkorak Zuo dan Meng Tuo tidak diberikan kepada Saroye. Itu karena tingkat kultivasi Saroye saat ini, ditambah dengan hati kaisar Yingyi sebelumnya, melahap ketiga hati kaisar pada saat yang sama, yaitu sangat merugikannya. Tidak banyak manfaatnya. Bagaimanapun, Saroye sebelumnya hanyalah kaisar puncak di tahap awal. Tapi sekarang Saroye telah memasuki ranah kaisar jangka menengah dalam satu gerakan. Hati kaisar yang melahap lebih banyak kaisar puncak jangka menengah tidak akan memiliki efek samping apapun padanya. Yerosa, sial, ini, lihat ke sini. Qin Chen mengerucutkan bibirnya dan pada saat yang sama menghancurkan hati kaisar tengkorak Zuo dan melemparkannya dengan lembut. Saroye tenggelam dalam kesadaran yang menakjubkan. Ketika dia mendengar teriakan Qin Chen, dia dengan cepat membuka matanya dan melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya. Orang dewasalah yang memanggilku. Dia membuka mulutnya tanpa sadar. Engah. Kekuatan asli dari jalan tersebut, yang berisi kekuatan kaya dari kaisar puncak jangka menengah, meledak di mulutnya lagi. Boom, itu seperti menggigit buah persik yang berisi air dalam sekejap, atau seperti menggigit bola sapi yang kencing penuh jus. Dengan kepulan, asal tahu yang begitu kaya sehingga mulutnya tidak dapat menampungnya berubah menjadi air esensi yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi mulutnya. Di atas seleranya, jus kental disemprotkan kemana-mana dalam sekejap, menembus setiap pori-pori tubuhnya. Perasaan familiar ini membuat mata Saroye tiba-tiba membelalak. Hati Kaisar Agung yang lain, wow, sangat puas. Pada saat ini, mata Saroye menyipit, air mata mengalir di wajahnya, dan dia meneteskan air mata. Sekarang, dia dalam keadaan lapar dan haus setelah terobosan. Saat itulah dia membutuhkan sumber tahu dalam jumlah besar untuk melengkapi, siapa tahu orang dewasa akan memberinya makan lagi. Peri macam apa ini? Pernahkah Anda melihat orang dewasa yang baik? Ini lebih merupakan orang tua yang dilahirkan kembali daripada orang tua yang dilahirkan kembali. Saroye tidak bisa menghentikan air mata di matanya tidak peduli seberapa keras dia mencicipi hati kaisar di mulutnya, dan kemudian matanya yang besar melebar lagi. Bukankah ini enak sekali? Bagaimana bisa ada hati kaisar yang begitu lezat di dunia ini? Ini memang yang terbaik. Bagaimana tengkorak Zuo ini mengolah hati kaisar yang begitu lezat? Saroye menatap dengan tidak percaya. Keduanya adalah kaisar puncak jangka menengah. Di awalnya berpikir bahwa hati kaisar Yingyi dan Meng Tuo cukup lezat, tetapi sekarang sebagai perbandingan.
Hati Kaisar Tengkorak Zuo beberapa kali lebih lezat daripada hati Kaisar Ying Yi dan Montuo. Itu adalah perpaduan yin dan yang. Mata Saroye membelalak, dan dia tiba-tiba terbangun. Di hati Kaisar Tengkorak Zuo, dia tidak hanya merasakan sejumlah besar kekuatan hukum alam semesta, tetapi juga merasakan sebuah petunjuk. Dari hukum dunia bawah. Jejak aturan dunia bawah ini ibarat menaburkan sedikit jintan dan selapis garam pada sepotong daging domba yang semula hanya dipanggang. Membuat seluruh potongan daging tersebut mengalami transformasi mendasar dalam hal teknik memasaknya. Perasaan sempurna dari perpaduan yin dan yang adalah pertama kalinya Saroye mencicipi makanan terlezat. Perpaduan yin dan yang, tidak heran hati Kaisar Tengkorak Zuo ini begitu lezat. Ini adalah hati Kaisar yang berisi aturan dunia bawah. Harta yang sangat berharga, kamu berikan saja pada dirimu sendiri. Dampak. Wuho. Tuan, kamu lebih baik terhadap dirimu sendiri daripada ayahmu sendiri terhadapmu. Saroye meneteskan air mata, dan budidayanya terisi kembali sambil melahap hati Kaisar, dan wilayah kekuasaannya terus meningkat. Ledakan. Aura Kaisar Puncak Jangka Menengah keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Kaisar Puncak Jangka Menengah. Apakah ini terobosan menuju Kaisar Puncak Jangka Menengah? Di kejauhan, setelah aura leluhur klan Komodo menghilang, semua orang menjadi bingung melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka merasakan pengaruh Sasha. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Roye membuat semua orang terpana dan terpana. Kaisar Puncak dalam Jangka Menengah. Bukankah Yerosa ini baru saja menerobos Kaisar Agung Jangka Menengah? Mengapa dia tiba-tiba mencapai ranah Kaisar Puncak Jangka Menengah lagi? Apakah ini dibenarkan? Apakah ada hukum kerajaan? Mata semua orang merah, dan semua orang iri. Tahukah Anda, jika seorang kaisar biasa ingin melalui proses ini, dia membutuhkan setidaknya satu era latihan keras, tapi bagaimana dengan binatang komodo di depannya? Baru saja menerobos puluhan napas, bukan? Itu telah melampaui jarak yang dapat dijangkau oleh seorang kaisar. Itu telah melampaui jarak yang dapat dijangkau oleh seorang kaisar agung biasa setidaknya untuk satu era. Pada saat ini, banyak pria kuat yang hadir tampak tidak berdaya, merasakan kebencian yang kuat yang dibawa oleh dunia ini. Apakah ini perbedaan antara memiliki beken dan tidak memiliki beken? Apakah ini perbedaan antara memiliki latar belakang dan tidak memiliki latar belakang? Kenapa? Di bawah tatapan kaget semua orang, aura di tubuh Saroye akhirnya perlahan mandek setelah mencapai kondisi Kaisar Puncak Jangka Menengah. Aum! Raungan yang menakutkan mengguncang dunia dan bergemuruh. Saya melihat setiap sisik di tubuh Saroye memancarkan cahaya dingin yang dingin dan menyilaukan. Armor besi yang tebal berisi kekuatan jalan. Dikombinasikan dengan tubuhnya yang menakutkan yang mengandung kekuatan ledakan, itu memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Meski merupakan Kaisar Puncak Jangka Menengah yang berani menerobos. Namun memberikan kesan bahwa Saroye saat ini lebih menakutkan dibandingkan para Kaisar Puncak Jangka Menengah veteran seperti Jenderal Mento dan pemimpin Wanfang. Ledakan. Aura Saroye menegang, dia berhenti berteriak, menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dengan tergesa-gesa, dan kemudian, di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. Dia berlari menuju Qin Chen seperti seekor anjing pesek di dunia. Yerosa, saya telah bertemu dengan Anda, Tuan, dan Anda begitu baik dan baik hati sehingga saya tidak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang, tidak peduli apakah itu gunung pedang, lautan api, neraka, atau neraka, Sa Kecil akan menemani Anda dalam perjalanan Anda. Hidup Sa Kecil adalah milik Anda, Tuan. Tuan, jika Anda ingin Xiao Sa pergi ke timur, Xiao Sa tidak akan pernah pergi ke barat. Jika Anda ingin Xiao Sa menjadi vegetarian, Xiao Sa tidak akan pernah makan daging. Saroye mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menepuk dadanya dengan kuat, dan berkata dengan penuh semangat dengan mata penuh kesetiaan. Qin Chen. Oke, jangan terlalu bodoh. Qin Chen terdiam dan menepuk bahu Saroye dengan lembut. Hidup setiap orang diberikan oleh orang tuanya. Aku ingin hidupmu berhasil, sulit di masa depan dan jangan mengecewakan harapan orang tuamu dan sukunya. Tuan, apakah kamu tidak percaya Xiao Sa? Saroye tiba-tiba menjadi cemas, Xiao Sa menunjukkannya padamu. Setelah kata-kata itu jatuh,
Saroye langsung naik ke langit. Sepasang murid emas gelap menatap dingin ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dan akhirnya mendarat di 7 kaisar puncak di panggung tengah istana tuan kota yang jatuh dari grup. Dari 7 benteng mekanik. Kalian adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu padaku sebelumnya, kan? Kemarilah, aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormatimu. Saroye mengambil satu langkah ke depan, dan niat membunuh yang mengerikan itu seperti letusan gunung berapi yang dahsyat, menyapu dalam sekejap, membentuk raungan yang menakutkan di dunia. Menarik perhatian semua orang dengan ngeri. Kamu, Kaisar Puncak Jangka Menengah ini, dengan banyak kaisar agung dan bawahan puncak transenden yang tak terhitung jumlahnya, tampak terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Benteng mekanis mereka telah runtuh atas kemauan nenek moyang klan Komodo. Kini tanpa perlindungan benteng mekanis, ketika begitu banyak orang kuat mereka menghadapi Saroye sendirian. Mereka merasakan perasaan yang mengerikan di hati mereka saat menghadapi ribuan pasukan merasa. Klan Komodo. Sangat menakutkan. Wajah semua orang pucat, tapi mereka tidak berani menjawab. Kenapa? Bukankah kamu dengan Angko mencoba menghukumku sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Kemarilah dan jelaskan dirimu dengan jelas. Saroye berteriak dengan marah. Ledakan. Aura monster bintang tak berujung itu meledak, mengisi kekosongan yang luas. Orang ini, terlalu sombong. Orang-orang kuat lainnya di kota Nanyuan di sekitar mereka merasakan hati mereka bergetar, dan mereka menatap dengan napas tertahan, hati mereka bergetar. Bahkan orang kuat seperti Master Pavilion Abadi pun gemetar di dalam hatinya. Bukan karena ia dikejutkan dengan aura di tubuh Saroye, namun ia masih berada dalam ingatan buruk akan wasiat nenek moyang marga Komodo, tak mampu melepaskan diri. Kami. Wajah Kaisar Puncak Jangka Menengah ini berwarna hijau dan putih, dan mereka semua ketakutan dan marah, tetapi mereka tidak berani untuk melangkah maju dan mengambil tindakan. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit jauh. Yang mulia, kata-kata Anda serius. Kami, keluarga Moyun, selalu menganggap perlindungan kota Nanyuan sebagai tanggung jawab kami dan tidak akan pernah menghukum orang baik manapun sesuka hati. Boom! Qin Chen dan Saroye mendongak dan melihat benteng berbentuk bola berwarna perak besar muncul di kehampaan. Benteng berbentuk bola itu seperti lubang hitam. Menyedot hukum dan cahaya yang tak ada habisnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di hadapan semua orang, benteng berbentuk bola besar ini dengan cepat terbuka, dan seorang pemuda kuat melangkah keluar darinya. Benteng berbentuk bola perak di belakang dengan cepat berubah menjadi baju besi perak, menutupi pemuda itu. Armor benteng mekanis individu dari keluarga Moyun. Ini adalah Moyun Xiao, keturunan langsung dari keluarga Moyun. Kota Nanyuan dikendalikan oleh keluarga Moyun. Dan hanya keturunan langsung dari keluarga Moyun yang dapat mewakili inti sebenarnya dari rumah tuan kota.